Kalau ada pemimpin berbuat salah, wakil rakyat mengambil keputusan yang salah, jangan-jangan karena salah kita juga. Kita pilih dia karena duit, kita pilih dia karena amplop, kita pilih dia karena serangan fajar, kita pilih dia karena janji busuk, janji manis. Lalu kita tergiur dengan harta benda, uang sedikit. Itu yang menyebabkan kita tersiksa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat, ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Ahad, Allah As-Samad, Allah Al-Qahhar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz, Allah Al-Adil, dan Allah Al-Muqsit. Dia yang maha adil, Dia yang maha perkasa, Dia yang maha membalas semua perbuatan hamba-hambanya. Sekaligus Dia Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang, yang mudabbir, yang mengatur, mengendalikan seluruh alam semesta ini sesuai dengan kudrah dan iradahnya Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari ini, detik ini kita berada di Masjid Al-Isra. Kita semua berada dalam kesehatan, sehat walafiat. Sementara ada banyak saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah atau di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, ittaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menjaga protokol kesehatan. Mentaati protokol Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kalah penting dan tidak kalah hebatnya dari menjaga protokol kesehatan. Mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa ini, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuknya, dengan sunnahnya, dengan peri kehidupan dan akhlaknya, kita semua dapat mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun kehidupan dan peradaban yang lebih baik di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah taala, Islam
mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dalam surat An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya Allah perintahkan kita semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Ihsan. Adil dan ihsan. Kepada siapa saja? Semua kita ini adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, pengayom, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in wa kulluhum mas'ulun wal imamu ra'i mas'ulun an ra'iyatih. Seorang pemimpin juga itu adalah ra'i, pengayom, maka dia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan rakyatnya. Perintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan berlaku untuk semua kita, karena kita semua ini adalah pemimpin. Kita semua ini adalah khalifatullah fil ard. Sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dari level yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari pemimpin kepala rumah tangga sampai kepala negara, kita wajib untuk berbuat adil dan berbuat ihsan kepada umat, rakyat, anggota yang kita pimpin. Tidak ada pengecualian. Namun juga di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala memberikan penekanan khusus. Di dalam ayat 57 dan 58 Surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Para ulama, ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan kalian di situ adalah kelompok elit pemimpin, elit penguasa, umara dan ulama. Antu'addul amanat ila ahliha, agar kalian wahai para pemimpin, wahai umara dan ulama, kalian harus menunaikan, melaksanakan, menyampaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan jika kalian memerintah, jika kalian memberikan hukuman, maka berikanlah hukuman, maka perintahlah rakyatmu dengan adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh baik, sungguh luhur dan agung, dia telah memberikan nasihat, ya'izukum bih, yang dia telah memberikan mau'izah kepada kalian. Subhanallah. Maka itulah syarat bagi para pemimpin agar mereka mendapatkan ketaatan dari yang dipimpinnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk amanah, untuk adil, maka Allah serukan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ulil amri harus memenuhi syarat yang ada pada ayat 57. Dia berbuat apa? Amanah. Dia harus adil ketika dia memerintah, berhukum, dia harus memberikan hukuman yang adil. Baru kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mentaati Allah dan Rasulnya, serta taat kepada ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dalam ayat-ayatnya, bertaburan ayat-ayat
yang memerintahkan kita, para pemimpin, untuk berbuat adil dan untuk amanah, jujur ketika dia memimpin. Dan Allah perintahkan kita rakyat, orang-orang yang beriman, untuk mentaati ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ajaran Islam. Tapi bagaimana? Ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau ada pemimpin berbuat zalim, kalau ada pemimpin tidak adil, ada pemimpin ternyata kita sudah pilih dia, kita sudah husnuzan dia akan berbuat adil, kita husnuzan ketika pilih dia, dia akan amanah, tetapi ternyata ketika dia memimpin, ketika dia memerintah, ternyata dia berkhianat, dia tidak berbuat adil, dia tidak amanah. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, larangan untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Allah melarang kita untuk berbuat khianat, terutama kepada para pemimpin. Bagaimana kalau sudah terpilih tapi dia berkhianat, dia melenceng, dia menyimpang dari amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya? Apakah boleh kita mendoakan keburukan? Ini sering ditanya ini saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an dibedakan mana pemimpin zalim yang kafir dan mana pemimpin zalim yang muslim. Ingat, pemimpin zalim itu ada dua. Ada yang emang kafir dari sononya, ada yang muslim. Bagaimana kita memperlakukan? Bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keburukan pemimpin yang zalim? Maka kita harus bedakan mana yang kafir, mana yang zalim. Dalam Al-Quran Allah merekam doanya para nabi, seperti Nabi Musa alaihi salam dalam ayat 88 surat Yunus, ketika Nabi Musa berdoa untuk kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya, sebab mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mereka berbuat zalim kepada rakyatnya, terutama Bani Israel. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan elit-elit politiknya, Fir'aun dan pembisik-pembisik buruknya, Engkau telah berikan kepada mereka perhiasan dan harta yang banyak di dunia ini. Ya Allah, mereka gunakan harta, kekuasaan, jabatan, perhiasan itu untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Maka doa Nabi Musa bagaimana? Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah harta mereka. Washdud ala qulubihim, dan keraskanlah, tutuplah, kuncilah hati-hati mereka itu. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sehingga mereka dengan demikian tidak dapat merasakan manisnya iman kecuali setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri siksa yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Itu doa kepada pemimpin kafir. Doa Nabi Nuh alaihi salam direkam juga di dalam Al-Qur'anul Karim surah Nuh, di mana Allah taala berfirman, Rabbi wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lisannya Nabi Nuh alaihi salam, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan kau biarkan ada satu orang pun kafir ini diam hidup di atas muka bumi. Saking jengkelnya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Nuh menghadapi pembangkangan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin zalim, rakyat yang tidak tahu diri,
yang diajak baik-baik dengan mau'izah hasanah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, diajak untuk berbuat adil, diajak untuk berbuat ihsan, diajak untuk mentauhidkan Allah, tapi mereka enggan, malah menantang turunnya azab dari Allah. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan biarkan satu orang kafir pun hidup di atas muka bumi ini. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Karena apabila engkau biarkan mereka ini hidup di atas muka bumi ini, ya Allah, mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka akan melahirkan anak cucu keturunan kecuali mereka juga kafir kepadamu. Ini saking jengkelnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tapi bagaimana kalau orang Islam berbuat zalim? Pemimpin Islam, pemimpin yang notabene beragama Islam berbuat zalim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Ya, doanya enggak langsung doa binasa. Doanya enggak langsung doa keburukan. Doa yang pertama diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dari pemimpin kekanak-kanakan dan pemimpin yang dungu. Diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan dan kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Doa dulu, minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diajarkan lagi yang kedua kepada kita semua dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri abdika fulanin wa junudihi wa atba'ihi wa asya'ihi wa a'udzubika min syarrihim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hamba-Mu si fulan. Berlindung dulu. Jangan tiba-tiba minta celaka, minta binasa. Sabar. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan-jangan ada wakil rakyat yang khianat, ada pemimpin yang berkhianat karena ulah kita juga. Kita juga yang berbuat dosa. Kita juga yang bermaksiat. Jangan salahkan siapa-siapa dulu, salahkan diri kita. Karena kata Nabi SAW, innama kama takunun yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka Allah akan jadikan pemimpin kalian itu seperti kondisi kalian. Kalau Anda, kita semua ini orang baik-baik, orang soleh, pemimpin kita yang diangkat juga orang soleh. Kalau kita ini semuanya kawanan penjahat, kawanan begal, maka kita akan jadikan pemimpin kita yang paling begal, paling jahat. Karena itu tabiatnya. Tidak ada penjahat mau dipimpin orang baik, tidak ada. Tidak ada orang soleh mau dipimpin penjahat, enggak ada. Itu sudah sunnatullah. Makanya kalau ada wakil rakyat khianat, pemimpin khianat, jangan-jangan kitanya yang jahat. Karena kita pantas untuk dipimpin oleh orang-orang yang berkhianat. Nauzubillah min dzalik. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri 'abdika fulan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hamba-Mu si fulan. Wa junudihi, dan tentara-tentaranya. Wa atba'ihi, dan follower-followernya. Wa asya'ihi, dan semua dayang-dayangnya. Ya, buzzer-buzzernya. Itu doa Nabi SAW. Dan aku mohon, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan mereka. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga jangan lupa kita doa, Allahumma aslih
wulata umuril muslimin, minta doa supaya diperbaiki akhlaknya pemimpin-pemimpin orang Islam ini. Ayo, di hari Jumat yang penuh barakah ini, di mana kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada satu waktu yang mana Allah pasti akan ijabah doa kita di hari Jumat, di satu waktu itu. Kita tidak tahu. Nabi tidak sebutkan di mana waktunya. Maka sepanjang hari Jumat ini, mulai dari siang zuhur Jumat ini sampai waktu sebelum maghrib di hari Jumat ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah, jadikanlah pemimpin-pemimpin orang-orang Islam ini menjadi orang-orang saleh, menjadi orang-orang yang takut dan bertakwa kepadamu, menjadi orang-orang yang amanah, jujur dan adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kata Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, kalau saya punya satu doa, kalau saya tahu punya satu doa yang itu pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka akan saya gunakan satu doa itu untuk kebaikan pemimpin, untuk memperbaiki pemimpin, untuk mendoakan pemimpin kita jadi orang yang saleh, jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena kebaikan seorang pemimpin akan berdampak, berimbas kepada kebaikan bangsa dan negara. Di hari Jumat ini, mari kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikabulkan doa kita semuanya. Dan Allah yang akan menentukan apakah yang kita doakan ini akan kembali menjadi orang baik atau dia akan tetap dalam keburukannya. Kalau begitu, maka ada doa. Ya, ada doa. Allahumma man waliya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi SAW. Ya. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaih. Ya Allah, jika ada seorang pemimpin yang memerintah urusan umatku, lalu dia mempersulit umatku, maka persulit hidupnya di dunia dan di akhirat. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, sebaliknya doa dari Nabi SAW. Jika ada pemimpin yang mengurusi, memerintah urusan umatku, lalu kemudian dia berbuat baik, lembut, dan mempermudah urusan umatku, maka permudah urusan dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Itu jawaban yang dapat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, agar kita senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa mawas diri, agar kita senantiasa introspeksi diri kita. Kalau ada pemimpin berbuat salah, wakil rakyat mengambil keputusan yang salah, jangan-jangan karena salah kita juga. Kita pilih dia karena duit, kita pilih dia karena amplop, kita pilih dia karena serangan fajar, kita pilih dia karena janji busuk, janji manis. Lalu kita tergiur dengan harta benda, uang sedikit. Itu yang menyebabkan kita tersiksa. Setelah memilih, enak dirasakan, oh dapat duit 200.000, 300.000, tapi hidup ente sengsara. Nauzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih
فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من شر ولاة المسلمين ومن جنودهم وأتباعهم وأشياعهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.